perempuan-perempuan jilbab itu udah pasti rusak. Pakai jilbab untuk menutupi perilaku binal, perilaku apa namanya, perilaku sundalnya orang-orang Islam gitu ya. Ini ini bener aja, karena apa? Karena orang Islam itu perempuannya pasti masuk neraka. Kenapa perempuan Islam banyak yang masuk neraka? Ya karena binal, karena pakai jilbab. Jilbab itu adalah hijablay, ya, jilbabi. Menutupi aib pakai jilbab, bener banget tuh, najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat Lintas Agama ya. Dan saya nggak akan lama-lama, saya akan langsung to the point aja. Di mana di channel ini kita akan menyimpan file-file hujatan demi hujatan yang dilakukan oleh para polikarpus penghujat agama Islam. Kita ketahui, para polikarpus ini begitu depresi melihat banjir mualaf yang terus terjadi di Indonesia. Mereka berharap jumlah Polikarpus dan Laskar bisa bertambah. Tetapi kenyataannya, penduduk Indonesia tidak sebodoh itu untuk percaya buta dengan iman yang kacau balau. Penduduk Indonesia terbiasa menggunakan akal, terbiasa untuk kritis, terbiasa untuk tidak gampang percaya. Apalagi kalau yang menyampaikannya itu reputasinya kurang baik, orang yang tidak jelas, dan juga terindikasi sebagai perusak, pembuat keonaran di negara tercinta kita. Di kesempatan ini saya akan menampilkan fitnahan yang begitu sadis dan jahat yang dilakukan oleh Ferguson yang sekarang menggunakan nama Malikil. Kita tahu Ferguson ini adalah penghujat kelas berat, hasil didikan dari Sofiatul. Sofiatul mendidik Ferguson. Terus yang satu lagi, muridnya yang kedua adalah Ki Ahmad. Baru yang ketiga sekarang ada Elia. Tiga orang ini adalah generasi penerus dari Sofiatul. Penghujat ekstrim kepada Islam. Dan kita tahu, Ferguson ini merasa dirinya kebal hukum, merasa tidak ada polisi yang bisa memproses dirinya, tidak ada umat muslim yang bisa mencari dirinya. Sehingga dia sombong. Sehingga dia merasa besar kepala. Sehingga dia merasa bebas untuk menista, menghujat agama Islam di dalam negara Indonesia. Bayangkan. Inilah sosok dari Ferguson ini. Dan sudah dari zaman dulu. Tidak berhenti-henti melakukan hujatan demi hujatan. Di kesempatan ini saya akan tampilkan bagaimana fitnah kepada Unirifa yang dibuat oleh Bu Yuni dan kroco-kroconya itu diubah, ditambah-tambah sekaligus untuk memfitnah Islam. Ini kurang ajar sekali. Saya dari dulu katakan, kalau Anda tidak setuju dengan oknum, silakan serang oknumnya. Anda tidak suka dengan Bang Zuma, Unirifa, serang Bang Zuma. Jangan agama, tidak ada hubungan. Sampai detik ini saja, saya masih percaya ajaran Kristen itu tidak seperti yang dilakukan oleh Sofiatul dan teman-temannya. Saya percaya ajaran Kristen tidak seperti itu. Ajaran Kristen yang asli tidak menghujat orang, tidak menista orang, tidak mencaci maki, tidak ingin mencelakai orang. Seharusnya seperti itu. Saya menolak untuk menyenderel, untuk mengatakan bahwa mereka adalah hasil dari produk agamanya. Walaupun banyak orang bilang, kalau mau tahu satu pohon, ini pohon bagus atau tidak, lihatlah buahnya. Memang yang kita ambil buahnya, dari kemarin buah busuk. Sofiatul, Ki Ahmad, Pak Bom-Bom, Wak Donat, Ferguson, Bluku Suntur, Effendi Usman, dan sebagainya. Belum ada buah yang manis kita dapat. Tapi saya yakin, nggak mungkin pohon ini pohon yang busuk. Karena reputasi pohon ini nggak seperti itu. Setahu saya ya, walaupun pohon ini menghasilkan buah yang busuk dari kemarin, pernah menjajah kita, pernah membantai begitu banyak manusia di muka bumi. Dan sekarang yang kita jumpai juga, dari kemarin kita ambil buah-buah busuk. Tapi saya masih percaya, pohon ini bisa menghasilkan buah yang baik. Saya percaya. Untuk itu, dari dulu saya selalu katakan, kita bermasalah dengan oknumnya.
kita nggak pernah bermasalah dengan agamanya. Tetapi kita sungguh kecewa. Sampai detik ini belum ada pemuka agama dari pihak Kristen yang mengutuk keras perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Polikarpus ini. Tidak ada. Saya belum menemukan. Malah Brian, ya, seorang pendeta yang mengajarkan Kristen progresif, itu langsung dihujat habis-habisan berseri-seri di gereja, di tempat perkumpulan, dan setiap harinya dikatakan ini sesat, harus hati-hati, dan sebagainya. Tetapi untuk orang-orang seperti Ferguson, mereka menutup mata. Ini sungguh menyedihkan dan menjadi PR tentunya. Dan kita akan lihat bagaimana hujatannya. Bagi teman-teman yang nggak siap mental, mending di skip aja. Mending di skip. Kita akan putarkan dulu. Mereka ketemuan di Masjid Kubamas, kan mereka ketemuan. Bisa jadi toilet masjid itu, di toiletnya masjid si Ripa dipakai sama Nur Alim gitu kan. Abis itu digilir sama si Handi Celebes, digilir lagi sama Kelvin gitu kan. Pokoknya digilir dah. Gila Lik, ngomongnya pedes banget Lik. Ngeri gua. Kan masjid itu toiletnya sering dipakai buat mesum. Iya, benar itu, benar fakta itu, benar fakta itu. Ih, ngeri banget ya, najis banget perempuan kayak begitu. Bunting 4 bulan. Set. Mentang-mentang gak ada laki. Tapi laku loh Lik. Parang-parang. Kayak gitu-gitu juga laku Lik. Mungkin enak kali. Ih, bukan enak, lebih ke ya udahlah, sama aja kan nama kambing Lik, gitu. lu Gua kena ini Lik. Pelanggaran Lik. Iya, bentar cabut dulu ganti. Nah kan? Allah, Bang Malik. Aduh, pelanggaran dong. Itu mukanya Julius itu. Mana coba aku gedein. Kepotong ya, nggak kelihatan. Itu ada yang report kah atau gimana itu tadi? Iya, bisa jadi. Atau mungkin bahasanya yang dipakai itu. TikTok itu sensi, udah mualaf kayaknya. Iya. Klik accept, udah gue invite. Si Bang Malik aja tempat gede, dia tausiahnya lucu. Iya. Tausiahnya tuh ada aja bahasanya tuh. Nggak tahu mana dia nggak accept. Masuk lagi, Lik. Ini gue udah invite. Nah, si Saudri ini tip ya, aku mau ke WC sebentar. Oh iya, ada lagi itu loh, yang lagi hot nih. Suaminya siapa tuh yang cantik itu? Wanita siapa, Dewi? Nggak tahu. Oh itu Iya, yang lakinya kaya banget itu, yang cowoknya ganteng, muda, kaya. Nggak tahu dia kena itu. Yang Timah itu siapa yang tahu di bawah? Bukan. Gua nggak bisa. Sandra Dewi itu tuh. Sandra Dewi. Itu juga katanya nih kena nih Raffi. Oh Julius ini. Bukan ini bukan mukanya Julius. ini ya, bukan. Bukan ini. Ini No. bukan mukanya. Mukanya kayaknya jelek deh si Julius itu. Gua Iya. nggak bisa ngebayangin si Ripa tuh kemaluannya sebau apa ya. Bentuknya senajis Itu pakai apa filter ya? tadi. Walah. Anunya sebau apa gitu. Ih, apek banget tuh pasti. Udah, amis. jangan ke situ. Kamu tuh. Ih, jorok. Tuh kalau Udah kencing tahu kayak dia nggak jorok cebok kamu. gitu. Aduh. Dia kalau kencing kayaknya nggak cebok itu. Dia dilap pakai Al-Quran itu kayaknya. Udah Lik, aduh. Lah kalau bau rendang mah bau rendang yang enak gitu. Tapi kalau itu kayaknya bukan bau rendang deh. Bau bangkai tikus Rendang busuk. kayaknya. Rendang Iya, busuk gitu. maksudnya. Ih,
Jijik banget, najis. Mana murah lagi. Kalian info ya untuk Islam-Islam yang mau make Ripa, silakan samperin aja. Gratis juga nggak masalah tuh orang. Ya kalau mau pakai dibaiklin dulu lah. Ya minimal bawa itu apa sih namanya, pembersih lantai itu. Apa sih? Sama pembersih kalau yang hitam-hitam. Bukan apa? Karbol, Citron. karbol. Nah, Citron karbol ya. sama citron. Iya, sama Ya, citron campur sama itu. alkohol 90%. Biar nggak infeksi itu loh. Najis. Najis amat ya. Bunting 4 bulan. Awok Aman-aman. naik ke sini nyanyi awok. Sebelumnya dikasih nyanyi, itu awok. rinso dicampur itu pecahnya bata-bata. Betul. Harus difilter kayak air comberan kan. Kasih kerikil dulu, pasir dulu gitu. Kasihan yang jadi anaknya sih nanti. Anaknya pasti malu, gua anaknya Rifa gitu. Lebih malu jadi anaknya Rifa daripada jadi anaknya babi sih. Itu udah pasti banget. Najis ternyata perempuan jilbab semuanya rusak. Ya itu pelajaran buat kita semua. Perempuan-perempuan jilbab itu udah pasti rusak. Pakai jilbab untuk menutupi perilaku binal. Perilaku perilaku sundalnya orang-orang Islam gitu ya. Ini bener aja, karena apa? Karena orang Islam itu perempuannya pasti masuk neraka. Kenapa perempuan Islam banyak yang masuk neraka? Ya karena binal. Karena pakai jilbab. Jilbab itu adalah hijablay. Ya, jilbabi. Menutupi aib pakai jilbab, bener banget tuh. Najis. Heh. Digilir rame-rame kayaknya. Itu semua api kayak udah pernah nyicipin si Ripa sih. Bau tuh pasti. Udah rusak. Perempuan Islam murahan semua. Pantesan aja Aisyah Bang. murahan. Aku mau nanya nih, tapi kok bau pada suka ya? Abang bilang kan bau. Kok itu api pada pengen itu ya? Ya kan nggak Pada dicium itu, nyocol-nyocol gitu. langsung dicolok aja itu. Dianya kan udah siap ngangkang. Aduh. Namanya juga udah kebelet, ya kan? Si Ripa tinggal gaya sholat aja, ruku gitu kan, ruku terus dari belakang Bekah ketawa tuh Bang si Bekah. Iya Bang, lucu Bang kalau ada si Bang Malik ini. Pokoknya itu ya kata-katanya Iya. tuh, aduh. Kan si Nur Alim pakai masker, jadi nggak kecium bau rongsoknya itu, bau amisnya si Ripa. Ih, najis. mulut. Iya. Kok bisa ya ada orang kayak begitu ya? Murah banget, bunting, VCS. Berarti yang VCS kemarin tuh memang bener. Memang dia anaknya binal, jilbab binal. Nggak, itu. gini Lik. Lu percaya nggak itu cuman VCS? Atau berlanjut? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin cuma VCS doang. Iya. Pasti berlanjut itu. Orang kalau Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini awal mulanya adalah fitnahan yang dibuat oleh Bu Yuni kepada Uni Rifa. Padahal Bu Yuni itu tahu betul bahwa Uni Rifa mengatakan dia hamil. Dan ditanyakan anak siapa? Anak Yesus. Jadi dalam rangka bercanda dengan Bu Yuni, karena Bu Yuni terus ngotot mengatakan kamu hamil dan sebagainya gitu. Jadi Uni Rifa bilang, iya saya hamil anak Yesus gitu. Oke, saya putarkan videonya bagaimana awal mulanya ya, biar teman-teman tahu. Katanya sekarang sudah hamil 4 bulan. Siapa bapaknya? Yesus. Yesus nengok muka kau aja dia muntah. Ngambilin diri Eva. Nggak, aku tanya kau hamil 4 bulan, bapaknya siapa? Kau main kuda-kudaan dengan siapa? Yesus, ku bilang. Jadi video inilah yang menjadi dasar terjadi fitnahan kepada Uni Rifa. Dan sekali lagi, Uni Rifa sendiri dia siap kok untuk difitnah. Karena memang fitnahan dari Polikarpus itu udah makanan kita sehari-hari.
Kami nggak pernah berharap kalau kami tidak difitnah oleh Polikarpus, nggak mungkin. Karena kalau mereka berhenti memfitnah, mereka berhenti mendapatkan donasi. Berat bagi mereka. Selama mereka masih butuh donasi daripada orang-orang Islamophobia, mereka akan terus memfitnah para pendebat Muslim, apologet Muslim, yang dianggap sebagai halangan dari misi mereka memurtadkan umat Muslim. Jadi kami itu memang sasaran tembak, dan itu udah biasa. Uni Rifa difitnah, kena azab, sekarang dibilang hamil, ya Bang Zuma juga sama, saya pernah dibilang sudah meninggal ya. Wah, sampai banyak sekali channel-channel Polikarpus bikin saya sudah meninggal, luar biasa. Tapi apakah saya balas mereka, bikin mereka sudah meninggal? Tidak. Tidak, itu penggugur dosa. Dan kita sudah siap untuk konsekuensi itu, bahwa kita akan terus difitnah oleh mereka. Tetapi, kalau Islam yang difitnah, dihujat, mohon maaf, kita angkat senjata untuk melawan mereka, teman-teman. Kita akan bangkit berdiri melawan mereka. Kalian bisa lihat dan dengar bagaimana hujatan mereka dengan mengatakan bahwa yang memakai hijab, ya artinya wanita-wanita Muslim, itu apa? Cabul. Itu apa? Aduh, udahlah, banyak kali yang dia bilang, dan itu terlalu kasar, ya sangat kasar. Dia katakan itu untuk menutup kebejatan. Hijab itu dipakai untuk menutup kebejatan. Kan kurang ajar sekali. Semua wanita Muslim dihina. Kalau begitu kamu juga bilang istrinya Pak Jokowi, Ibu Iriana. Begitu juga dengan para pejuang wanita Indonesia, para wanita-wanita hebat di Indonesia yang menggunakan hijab. Apakah mereka seperti itu? Binal seperti yang kamu bilang? Ini kan kurang hajar sekali ya. Kurang hajar sekali. Dan kita akan kejar. Saya katakan, kita akan kejar yang namanya Ferguson ini. Saya berharap pemerintah, aparat penegak hukum yang mendengar video ini, dan mendengar hujatan yang dibuat oleh Ferguson, tidak membiarkan orang seperti ini ada di Indonesia, tidak membiarkan orang seperti ini berkeliaran, ngomong sesuka hatinya, yang jelas-jelas bisa memecah belah bangsa, yang bisa membuat pandangan umat Muslim menjadi semakin jelek kepada mereka yang di seberang. Ini bahaya, teman-teman. Kalau dibiarkan terus, gaduh kita. Dan kalian yang lihat sendiri, bagi teman-teman Kristen yang masih waras, masih bisa berpikir dengan jernih, mari kita berangkulan tangan, melawan para Polikarpus perusahaan ini. Hanya itu himbauan yang bisa saya buat. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung dan menonton channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita berikutnya.